Terpilihnya Jokowi JK menerbitkan harapan besar pada masyarakat, tidak terkecuali kalangan pelaku usaha. Survei yang digelar oleh Bisnis Indonesia terhadap 200 orang pelaku usaha menghasilkan temuan seperti berikut ini. Mayoritas pelaku usaha sebesar 89,2% memprediksi arus modal asing masuk akan naik. Sebanyak 7,7% menyatakan bakal stagnan dan turun sekitar 3,1%. Lalu bagaimana dengan produk domestik bruto atau PDB? Mayoritas responden sebesar 80,7% memprediksi akan naik. 17,1% menyebutkan akan stagnan. Sisanya 2,2% menyatakan akan turun. Harus ke Mas Karania dulu nih. Ini adalah hasil survei dari Bisnis Indonesia. Ekspektasinya tampaknya cukup bagus, Mas. Ya, saya kira itu yang justru sesuai kalau realistis, menurut saya justru kalau kita lihat realitanya antara survei dengan apa yang terjadi memang agak ada sedikit gap. Sebetulnya memang waktu kampanye saya kira ekspektasi orang terhadap terpilihnya Presiden Jokowi dan JK ini luar biasa. Ada yang memprediksi bahwa banyak fund-fund besar memprediksi indeks bisa sampai ke 6.000 gitu. Nah, tapi yang terjadi kita lihat kan stuck di 5.200, sekarang malah turun lagi kan, kemarin di bawah 5.000. Jadi saya kira memang masih ada banyak PR. Jadi saya kira ya pemerintahnya harus segera bekerja, karena memang ada banyak PR nih. Di luar soal kereta kencana dan lain sebagainya nih, ada banyak PR-PR krusial yang harus segera diselesaikan. Atau seperti Mas BHM tadi katakan, ekspektasinya sekarang lebih manageable begitu. Ya, saya kira begitu, tapi saya kira tetap kalau dari dunia usaha kan melihat ini kan very challenging nih, ya kan. Saya kira orang masih menunggu, masih menunggu ini sebetulnya solusinya apa gitu. Yang terdekat adalah soal kenaikan BBM. Sudah dua kali Mas Karania menyebut kenaikan BBM. Yang pertama harus segera, dan yang kedua orang menunggu kenaikan BBM termasuk pelaku usaha, Bang Don. Ya, orang-orang terdekat yang kita dengar sudah mengatakan bahwa akan ada jaminan dan kepastian BBM itu akan dinaikkan. Mungkin November, 2 minggu setelah pelantikan, dan saya kira banyak orang yang sudah siap dengan itu. Yang menarik bagi saya soal ekspektasi tadi. Memang ekspektasi itu akan menjadi lebih realistis setelah lihat kabinet, menurut saya. Karena kemudian lihat itu juga akan terlihat akan berapa lama bulan madu dengan publik. Berapa lama bulan madu dengan media, berapa lama bulan madu dengan partai koalisi, berapa lama bulan madu dengan para relawan. Ini akan ditentukan oleh kabinet ini dan tentu kerjanya. Kalau mereka memperlihatkan bahwa ini betul-betul kerja, saya yakin bolehlah orang mulai realistis untuk mengatakan yang ini mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang paling realistis. Mas BHM, dari manajebil ke realistis gitu. Ya, kalau menurut saya sih memang begini, kalau untuk mengharapkan kayak 100 hari apa segala dari kabinet itu sulit. Karena anggaran untuk para kementerian itu kan sudah ditentukan sekarang ya, untuk setahun ke depan. Jadi nggak banyak yang mereka bisa lakukan kecuali paling membuat itu lebih efisien dan efektif. Tapi kalau menurut saya memang tentang janji mencabut subsidi BBM ini menurut saya sangat menentukan apakah pemerintahan Jokowi JK ini punya keberanian untuk melakukan itu. Dan menurut saya ini sangat mungkin karena ini cuma soal 5.000-an SPBU kok ngatur. Dulu JK dengan SBY berhasil yang puluhan ribu untuk LPG 3 kg seluruh Indonesia. Dan dilakukan bertahap. Sampai sekarang masih ada di Papua yang minyak tanah masih disubsidi. Tapi jumlahnya udah nggak banyak. Nah dengan premium ini sebetulnya bisa tinggal ngatur SPBU yang 5.000 itu aja. Jadi pasti bisa lebih sukses ketimbang minyak tanah ya. Nah kalau itu ada memang akan ada inflasi melompat mungkin. Tapi dalam 6 bulan itu semua akan beres lagi. Apalagi kalau Jokowi kemudian menggunakan uang yang diselamatkan dari situ untuk kegiatan-kegiatan membantu mereka yang terpukul. Kalau itu. Dan Jokowi kan jago nih belusukan-belusukan. Sehingga dia memastikan betul bahwa bantuan itu sampai ke yang membutuhkan. Bukan para pemilik mobil mewah seperti sekarang. Bayangin sekarang tuh kalau kita naik Silverbird, itu mobil paling mewah, Mercedes gitu, Alphard, itu pakai premium. Disubsidi 5.000 perak per liter disubsidi. Kan gila. Oke. Jadi mesti dilakukan segera begitu dan langsung, dan kelihatan akan berani melakukan itu. Kalau saya melihatnya lebih dari itu, agak menyimpang sedikit ya.
secara empiris sewaktu tim transisi ini bekerja, dari hari ke hari semakin kelihatan bahwa persoalan kita itu terlalu banyak. Dan sebagian besar belum terselesaikan. Ya. Bahkan carry over masalah dari rezim-rezim sebelumnya malah menyulitkan posisi pemerintahan baru. Jadi dari situ kelihatan waktu pembentukan Pokja yang tadinya cuman hanya segelintir Pokja akhirnya berkembang beranak-pinak menjadi 20 lebih ya. Dari situ kelihatan bahwa memang tantangan yang dihadapi oleh Jokowi lebih besar daripada challenges daripada opportunities yang dia punya. Ya. Jadi kan kita kan selalu kan tantangan dan kesempatan peluang ya. Ya. Peluangnya sedikit dari anggaran aja udah terbatas. Tapi tantangannya begitu besar. Saya khawatir nanti ya penilaian seketika terhadap pemerintahan baru hanya karena persoalan naik BBM atau ada menteri yang namanya track recordnya buruk, tidak sesuai harapan, itu bisa mengganggu jalannya pemerintah. Tapi bandingin ya, kalau misalnya seperti kondisi sekarang nih, Presiden Jokowi JK dibarengi oleh ARB, Prabowo, dan semua ketua partai mengumumkan rakyat Indonesia kita harus mempertahankan masa depan yang baik, mau tidak mau kita harus ketatkan ikat pinggang, kita harus naikkan harga BBM. Wah, kalau itu terjadi luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak masih dari survei Bisnis Indonesia tentang tantangan atau PR pemerintahan Jokowi. Masalah ekonomi yang harus menjadi perhatian utama Jokowi JK adalah infrastruktur, subsidi BBM, kesehatan atau pendidikan, energi, dan kemudian pangan. Kemudian ada lagi masalah penegakan hukum, birokrasi, pencegahan korupsi, dan masih ada masalah lainnya. Dan kemudian yang terakhir ini yang dianggap oleh para responden paling kecil adalah hubungan internasional. Jadi sebenarnya kalau menurut para responden kita tidak punya terlalu banyak masalah di hubungan internasional, tetapi subsidi BBM betul itu tadi menjadi persoalan infrastruktur yang pertama, Bang Don. Iya, SBY dulu sudah menempuh jalan yang benar ketika pada saat pertama sekali beliau dipilih, itu ada infrastruktur summit. Kan itu kan berarti persoalan yang memang mendasar. Itu kan once for all kalau bisa. Sekali bangun jalan raya untuk 100 tahun, itu adalah lebih penting. Sekali membangun rel ganda selama 100 tahun itu penting. Tapi sekarang harus dibuat. Dan yang terjadi adalah, itu tadi kita bicara soal peresmian groundbreaking. Langkah awalnya sudah benar. Langkah awalnya sudah benar, tapi implementasinya kan kemudian, kok begini? Tentu ada hasilnya. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada hasilnya sama sekali. Tetapi kan otomatis Jokowi harus memulai lagi, kira-kira mulai dari, kalau tidak dari 0 ya, dari 0,5 gitu mulainya, kira-kira. Itu pandangan saya ya. Kalau dari list tadi, mana yang lebih dulu harus dilakukan? Ya, kalau saya tegas sekali, soalnya begini, kita ini udah bosan sekali ngomong selama SBY juga terus, perasaan sejak ngikutin pemerintahan PSBY ini kan selalu dari seminar ke seminar, dari konferensi pers ke konferensi pers, selalu persoalannya infrastruktur. Tapi infrastruktur duitnya dari mana gitu, karena semua lari ke subsidi BBM yang salah sasaran ini. Jadi saya kira kuncinya ya harus dimulai dari subsidi BBM. Dan saya kira seperti tadi Mas Bambang bilang, saya sepakat sekali. Sebetulnya juga ini memberikan gesture bahwa pemerintah ini decisive. Saya kira itu yang justru menjadi sangat krusial gitu. Karena akan menjadi pembeda yang sangat dengan pemerintahan yang sekarang. Saya kira orang dunia usaha berharap kan bahwa ada decisiveness deh kali ini nih. Dan saya kira kalau lihat bahwa Pak Jokowi meskipun baru 2 tahun, tapi kan MRT udah lama terus bisa langsung jalan, bisa dimulai combine gitu ya. dengan Pak JK yang juga orangnya juga saya kira seperti itu, mudah-mudahan saya kira bisa lebih decisive gitu. Kalau boleh pendek dari list itu tadi. Saya setuju, subsidi BBM pakai buat membantu yang karena kenaikan dan sisanya untuk membangun infrastruktur dan langsung jalan. Dan kalau perlu menurut saya, kalau misalnya DPR itu tidak mendukung, pakai BUMN aja. BUMN ya suruh bangun gitu. Pertamina suruh bangun pelabuhan. Itu yang namanya PT yang ngurusin Angkasa Pura itu kan duitnya banyak. Bikin bandara bisa cepat. Pelindo bikin pelabuhan-pelabuhan. Tol laut Mas. Jadi Pelindo itu bikin pelabuhan kan
memang dana dalam negeri bank sekarang kan udah 90% data. Ya. Tapi dia dari luar negeri bisa Banyak. kok pinjam, nggak ada masalah gitu loh. Jadi intinya memang Tol laut itu ya. penting. Lakukan dulu yang paling segera harus dilakukan. Subsidi BBM, Esther? Selain itu, seiring dengan itu, saya kira yang juga penting adalah Jokowi harus menjaga citra sebagai presiden yang belusukan. Lalu JK juga Tapi harus. saya tidak bisa bayangkan itu belusukannya bagaimana ya? Nah ini kan Kasihan pas pampres itu. belusukan. Sekarang ada iblusukan. Iblusukan, kecuali iblusukan ya, lain tanpa hal. Ya. disadari sebetulnya ya dalam sejarah ini pertama kali kita punya RI 1 RI 2 yang berlatar belakang pengusaha. Oke. Jadi ya, ini betul. sebetulnya membantu juga ya. Pengusaha itu kan ya cepat bergerak, get things done. Oke. Dan juga belusukan yang I itu bisa dilakukan dengan change.org itu. Jadi seperti Presiden Obama kan bikin. Kalau ada pendukungnya lebih dari 150.000, masalah itu pasti dirapatkan di dalam rapat kabinet. Ya. Jokowi bisa menentukan berapa ribu lah terserah batasnya. Ya. Kalau masalah itu didukung sekian Diajukan ribu, oleh sekian pasti banyak kita orang. bicarakan dengan menterinya dan diumumkan kepada rakyat apa Oke. putusannya. Ya, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Mas Karania, saya boleh dapatkan closing statement-nya untuk kabinet Jokowi. JK. Ya, saya kira kita udah 3 bulan lebih ya, terus ada dalam atmosfer politik gitu. I think that is enough, ya kan? Saatnya sekarang kita masuk ke agenda ekonomi, karena saya kira agenda ekonomi di depan kita betul-betul krusial. Saya kira setelah Juni 1998, inilah pertama kali rupiah kembali ke titik terendahnya. Jadi bayangkan dulu waktu sekacau-kacaunya perekonomian kita di zaman Gus Dur, itu masih 11.800. Sekarang udah 12.200, kemarin sempat 12.300 gitu. Ya. Jadi tidak ada pilihan, Saya kira bereskan iya, ini ekonomi. betul-betul kita harus fokus ke persoalan-persoalan ekonomi, current account deficit, ya kan, semua saya kira menjadi persoalan besar. Mas BHM. Ya, saya pikir memang harus ada kesan Jokowi ini begitu jadi presiden langsung ada perbedaan ya, dengan tadi kebijakan yang tadi disebut. Soal kabinet ini kalau perlu menteri yang memang sekarang bagus pun Bisa terusin aja karena dia akan bisa langsung lari gitu loh ya. Ketimbang ada lagi yang baru belajar dulu, dia konsolidasi dulu ya. Nanti aja di tahun kedua kalau menurut saya Jokowi bisa punya gitu ya? bukan di periode enggak, tahun depan. Sesudah tahun setahun kedua. kalau mau bikin reshuffle besar-besaran tahun depan aja supaya tahun ini pokoknya ngebut dulu aja gitu loh. Baik. Nah, nanti sambil menyusun anggaran untuk tahun depan itu apa yang diinginkan Jokowi. Nah, nanti mungkin bisa dipilih menteri yang cocok untuk anggaran itu siapa. Tapi tahun ini pokoknya mana yang bisa lari langsung melakukan tindakan-tindakan nyata yang dirasakan masyarakat. Kabinet harus benar-benar segera kerja dan lari, Mas Bas. Saya yakin ini kritik orang-orang yang nggak puas, nggak terpilih, dan kelompok-kelompoknya marah bahkan lalu mencaci maki melalui media. Itu pasti ada, tapi itu paling seminggu 2 minggu. Habis itu semua orang terdiam karena kita udah waktunya bekerja. Ya. Nggak bisa lagi kita menunda-nunda. Oke, Mas Bas Bangdon. Ya, saya tidak punya closing statement, tapi cover Tempo yang akan terbit ini menarik untuk saya. Di tempatnya Mas Sebuah Bambang gambar yang mengatakan kerja dan Jokowi sebagai tukang kayu. Dan tukang kayu selalu dianggap sebagai pekerja yang ulet sebetulnya. Saya berharap seperti ini akan terjadi dengan Jokowi dan timnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Time sebagai a new hope mudah-mudahan bisa terpenuhi gitu. Ya tentu kita juga berharap dan ya dalam fungsi kita untuk membantu lah. Iya, dalam hitungan hari memang kabinet akan terbentuk ya Bang Don ya, dan kemudian dengan kita semangat merah putih mencapai Indonesia hebat ya. Baiklah, Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Saya Nunung Setiani berterima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.